Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Jangan bosan ya. Kalau aku tuh selalu bertanya soal keadaan kamu di setiap awal podcast yang aku bawakan. Tahu nggak? Pertanyaan seperti ini tuh pasti jarang kan kamu dapatkan dari orang lain? Ya emang ini terlihat sepele, tapi tahu nggak sih? Ini tuh termasuk salah satu pertanyaan penting. Ya karena gak semua orang peduli bagaimana keadaan kamu, diri kamu bagaimana, apa yang kamu rasakan. Karena mereka hanya melihat apa yang ada di luar diri kamu aja, tanpa tahu apa yang kamu rasakan. Pasti kamu juga jarang kan kayak mendapat pertanyaan, gimana kabarnya? Apa yang kamu rasain? Keadaan kamu bagaimana? Pasti jarang kan? Makanya dari itu kenapa aku sering banget bawain podcast tuh pasti awalnya nanyain seperti itu. Karena aku pengen tuh kamu lebih paham sama diri kamu sendiri. Sebenarnya apa sih yang kamu rasain? Kamu tuh lagi kenapa? Ada apa? Walaupun kamu gak ditanya sama orang lain ataupun orang lain gak menanyakan bagaimana kamu, tapi aku akan selalu menanyakan. Jadi jangan pernah bosan ya. Oh iya, maaf banget kalau aku baru bisa upload lagi. Makasih banget ya buat para pendengar setiap podcast teman tidur. Udah selalu saya nunggu updatean terbaru dari aku. Udah selalu suka. Dan buat yang baru datang, hai, selamat datang. Semoga kedatangan kamu berawal dari keisengan membuka dan mendengar podcast aku, kamu menjadi suka dan nyaman ketika mendengarnya. Semoga betah ya. Jangan lupa share juga. Oh iya, minggu lalu aku ada bahas tentang pura-pura kuat ya di episode sebelumnya. Kalian inget gak? Iya, di episode sebelumnya tuh aku bahas pura-pura kuat, tentang kamu yang selalu berpura-pura kuat, kamu yang selalu membohongi diri kamu sendiri. Kamu bilang gak apa-apa, tapi aslinya kamu kenapa-napa. Dan untuk episode kali ini adalah episode lanjutan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kamu pura-pura kuat, kalau sekarang tuh aku mencoba kamu buat jujur sama diri kamu sendiri. Sebenarnya apa sih yang kamu rasain? Lagi capek ya? Ya, akui aja kalau lagi capek. Jangan terus bohongi diri kamu sendiri. Kasihan diri kamu. Kamu harus terus-menerus menahan semuanya seorang diri. Ya emang sih lebih baik dihadapi seorang diri, karena kan belum tentu orang lain mau mendengarkan dan membantu. Karena semakin dewasa tuh ngerasa kayak gimana ya, kayak hidup tuh sendiri ya gak sih? Jadi kayak semua tuh dirasain sendiri, semua dipendam sendiri. Dan untuk cerita ke orang lain pun susah sekali rasanya buat open. Tapi kan kalau semua dipendam sendiri, dirasain sendiri, itu juga kan capek juga kelama-kelamaan. Karena apa yang kamu pendam, lambat laun bisa meledak juga seiring berjalannya waktu. Percaya nggak? Mungkin bagi kamu yang belum pernah merasakan yang namanya meledak itu gimana sih? Emang bisa? Enggak aku kan sabar, aku kan kuat, gak mungkin meledak. Semua itu bisa terjadi. Kalau kapasitas kamu udah overload, udah gak kuat menampung semuanya, semua pasti akan meledak. Hey, gimana hari ini? Baik kan? Kenapa? Lagi capek ya? Capek kenapa? Kenapa? Pasti lagi dan lagi capek karena keadaan ya. Capek sama diri kamu, dan capek sama hari-hari kamu. Atau capek karena emang semakin dewasa semakin banyak sekali rasa capeknya. Iya, aku tahu kok. Emang gak mudah buat ngejalanin kehidupan dewasa ini yang penuh dengan rasa lelah, rasa capek. Setiap harinya langkah kaki terasa semakin berat, pundak semakin berat, isi kepala selalu ramai, dan banyak beban yang harus dipikul seorang diri. Dan lagi kita pun harus bertemu dengan rasa lelah itu. Pasti setiap hari ngerasa lelah ya. Tapi kadang kalau misalnya udah capek,
ya nggak bisa ngapa-ngapain selain ya udah capek ya udah. Ntar juga hilang lagi capeknya, ntar juga semangat lagi. Karena kalau misalnya lagi capek nyerah gitu aja juga kan nggak bisa dan nggak boleh juga. Karena masih ada harapan orang tua, masih ada impian ataupun sesuatu yang emang harus dikejar. Jadi kan nggak bisa namanya kita berhenti di situ aja kalau lagi capek. Dan kalaupun ditanya aku kenapa, aku nggak bisa jawab. Gak tahu juga harus jawab apa. Cuma lagi pengen sendiri aja, pengen diem dan gak mau diganggu siapapun. Ngerasa lagi capek banget sama keadaan, ngerasa capek banget sama semuanya. Ada banyak ekspektasi yang lagi aku pikiri di kepalaku. Banyak harapan-harapan orang tua yang sedang aku perjuangkan. Emang kalau lagi ngerasa capek tuh gak tahu gak tahu kenapa. Jadi ya udah capek, pengennya sendiri aja, pengen diem, gak mau diganggu sama siapapun. Karena justru kalau bisa diganggu malah semakin gak karuan. Ya gak sih? Apa kamu kayak gitu juga? Atau enggak? Lagi ngerasa bersalah, lagi capek banget sama hidup, ngerasa gagal jadi manusia, dan ngerasa gak cukup untuk siapapun. Kayak ngerasa, kenapa hidupku gak seperti orang lain ya? Kenapa takdirku seperti ini ya? Kenapa harus luka yang harus aku dapatkan? Kenapa aku sulit sekali untuk bahagia? Capek banget sama semuanya. Capek sama diri sendiri dengan pikiran yang aku pikirkan dengan situasi yang sekarang. Aku lagi ngerasa capek dan lagi ngerasa sendiri banget. Mungkin emang aku sedang berada di titik terendah. Cuman aku sedang berusaha untuk bangkit kembali, mencari jalan. Aku harus kemana? Aku harus apa? Itu sih yang aku lagi rasain sekarang. Mencari jalan sendiri, menyelesaikannya seorang diri. Karena dewasa sesungguhnya, ia yang mampu bertahan dan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi. Seorang diri. Mandiri banget ya, apa-apa dilakuin sendiri, semua sendiri. Mampu bangkit kembali walaupun sulit. Kadang kalau lagi capek dengar orang bilang, gak apa-apa, kamu udah ngelakuin yang terbaik. Itu udah buat tangis banget. Ngerasa kayak, oh ada yang peduli dan paham. Walaupun hanya sekedar kalimat, semangat ya. Iya, aku tahu kok. Aku semangat. Aku gak menyerah. Cuman emang lagi capek aja. Kadang dibuat bingung harus bersikap seperti apa dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi. Pengen nyerah, tapi perjalananku belum usai. Masih banyak yang harus aku kejar. Capek ini cuma sementara kok. Nanti pasti hilang. Dan setiap manusia pasti pernah merasakan capek. Kuncinya itu cuma satu. Kamu tahu gak apa? Menjadi support system terbaik untuk diri sendiri dan memberikan dorongan semangat untuk diri sendiri. Walaupun sulit, tapi setidaknya aku sudah melakukan yang terbaik untuk diriku sendiri. Pasti ada pertanyaan gini, tapi kan kak, ngasih semangat buat diri sendiri dan jadi support system terbaik untuk diri sendiri itu susah. Bahkan semakin dewasa tuh makin gak ngerti diri sendiri tuh maunya apa. Semakin gak jelas. Iya, emang semakin dewasa tuh makin susah yang nge-handle diri sendiri. Tapi itu balik lagi, kamu harus bisa membangkitkan diri kamu sendiri. Kamu jangan bisanya cuma buat ngebangkitin orang lain, tapi diri kamu sendiri gak bisa. Tahu gak, yang menjadi peran utamanya itu diri kamu sendiri. Kamu boleh meminta bantuan orang lain untuk membantu dengan kamu bercerita, terus nanti dia membantu. Tapi kan gak banyak orang yang dimana dia tuh paham sama apa yang kamu rasain. Kalau emang ketemu seseorang yang mau membantumu, justru itu lebih baik, supaya proses penyembuhan kamu tuh bisa berjalan dengan baik. Tapi lagi dan lagi harus ingat, kamu harus bisa menjadi support system terbaik untuk dirimu sendiri. Karena kamulah yang menjadi peran utamanya. Hey, lagi capek banget ya? Kenapa? Ada apa? Gimana hari kamu? Berat banget ya? Pasti selama aku gak nemenin kamu, banyak hal yang kamu pendam seorang diri ya. Banyak hal yang membuat kamu capek dan banyak hal yang kamu sulit untuk sembuh ya. Kenapa sih?
Gak apa-apa kok kalau lagi capek. Sini, dengerin aku ya. Ya, dengerin baik-baik. Ada kalanya seseorang akan merasa capek. Bukan karena ia banyak mengeluhnya, bukan karena ia kurang bersyukur, dan bukan karena ia ingin menyerah. Tidak selamanya apa yang mereka lihat kuat, ia akan selalu kuat. Sesekali boleh kau mengeluh karena capek, bukan karena gak bersyukur, tapi karena ingin menunjukkan bahwa ia tuh butuh pelukan, ia butuh didengarkan. Gak selamanya seseorang yang terlihat kuat di hadapan orang lain, ia tidak bisa mengeluh, ia tidak bisa capek. Semua pasti memiliki rasa capek dan ngeluh. Semua manusia gitu kok. Jadi ya kalau emang kamu mau ngeluh gak apa-apa. Kalau emang kamu lagi capek ya gak apa-apa, akuin aja. Sesekali boleh kok jujur, teriak sama dunia, aku sedang tidak baik-baik aja. Selama ini kan kamu selalu berbicara kalau kamu selalu baik-baik aja. Gak selamanya kamu harus menutupi semuanya dengan topeng. Mau sampai kapan? Hei, mau sampai kapan pakai topeng yang sama terus? Mau sampai kapan bohongin diri kamu sendiri? Mau sampai kapan bilang gak apa-apa terus padahal kamu kenapa-kenapa? Topeng kamu tebal sekali ya, sampai orang lain aja gak bisa menebak dan mengetahuinya bahwasanya dirimu ini kenapa-kenapa. Kalau lagi capek, aku aja ya. Kalau capek, bilang, aku capek. Gak apa-apa. Abis itu nanti semangat lagi. Nanti capek itu akan hilang. Jangan menutupi semuanya di balik topeng yang kamu gunakan selama ini. Kalau aku boleh tanya, udah berapa lama kamu pakai topeng? Udah berapa lama? Udah lama ya? Semakin lama topeng yang kamu kenakan itu semakin tebal dan semakin lama juga luka yang kamu rasakan, kamu pendam seorang diri itu akan overload juga, akan meledak juga nanti. Mungkin kamu bisa menutupi semuanya dari orang lain, tapi kamu gak bisa menutupi diri kamu sendiri bahwasanya kamu itu capek. Ya kan? Topeng yang kamu kenakan itu sesuatu yang menutupi kamu dari orang lain, tapi ia gak bisa menutupi kamu dan diri kamu sendiri bahwasanya kamu tuh capek. Gak apa-apa untuk gak terlihat kuat. Kamu udah menjadi kuat selama ini kok. Dan kamu berhasil menjadikan diri kamu menjadi kuat lagi dan lagi. Udah berapa kali kamu kuat? Udah berapa kali kamu ingin menyerah? Udah berapa kali? Gak kehitung ya? Coba ingat lagi deh. Beberapa kali hampir ingin menyerah, tapi beberapa kali juga kamu bisa bangkit dan semangat lagi. Hebat gak? Hebat gak? Sesekali itu kita harus memberikan apresiasi untuk diri kita sendiri tahu. Kalau kita tuh udah hebat sampai hari ini. Ini bukan pertama kali kan kamu merasakan hal seperti ini, tapi kamu hebat bukan? Coba, kamu hebat. Beberapa kali kalah, beberapa kali ingin menyerah, tapi kamu bisa bertahan sampai hari ini. Aku tahu kok, kamu bukan yang menyerah sama keadaan. Cuma kamu emang lagi ngerasa capek aja sama semuanya. Iya kan? Iya. Kadang kan orang gak ngerti ya sama apa yang kita rasain. Mungkin kalau emang kita ngeluh, berarti tandanya emang kita gak sanggup. Ataupun nyerah, gitu aja nyerah. Hei, gak gitu tahu. Bukan karena menyerah sama keadaan, cuman emang lagi ngerasa capek aja sama semuanya. Boleh kan capek? Boleh. Nanti juga hilang sendiri kok, nanti juga sembuh sendiri. Walaupun aku gak ada di samping kamu untuk menenangkan kamu, membantumu untuk bangkit, tapi aku akan membantumu dari jauh ya. Dari setiap konten-konten aku, dan semoga itu bisa sedikit meringankan buat kamu. Dan aku harap semoga dengan adanya podcast teman tidur bisa menjadi teman tidur terbaik buat kamu. Jadi kamu bisa ngeluapin apa yang kamu rasain. Kalau kita tuh sama, aku ada buat kamu. Jadi kamu gak sendirian ya. Dan aku cuma mau bilang, kalau lagi capek tuh gak apa-apa, kamu gak perlu bohongin diri kamu dengan
mengenakan topeng yang selama ini kamu pakai. Pasti capek kan bohongi diri sendiri? Sesekali jujur sama diri kamu sendiri, ya. Kalau lagi capek tuh ngerasa kayak udah bener-bener gak tahu ya harus apa. Nyerah sih enggak, cuman emang lagi capek aja sama semuanya. Kalau lagi capek tuh yang dibutuhkan hanya ketenangan. Tapi di saat capek itu tiba, sulit sekali rasanya untuk mencari ketenangan. Iya kan? Karena kan kita diistirahat nih. Kita udah milih buat istirahat, rebahan, tidur, atau ngelakuin sesuatu yang emang itu have fun gitu. Tapi tetap aja rasa itu nggak bisa hilang. Kayak ngerasa istirahat fisiknya, tapi tetap aja pikiran kemana-mana. Capek itu hadir kembali. Ya itulah. Aku capek tapi aku nggak boleh nyerah. Banyak yang harus aku kejar, banyak yang harus aku raih. Rasa capek ini hanya sementara, nanti juga sembuh sendiri, nanti juga pulih sendiri. Gak apa-apa, kan emang manusia itu pasti merasakan capek. Capek fisik, capek mental, capek pikiran. Dewasa bukan soal bahagia aja, tapi dewasa itu soal kesiapan mental. Fisik dan batin kamu lagi capek ya? Pasti banyak yang kamu pendam dan kamu tumpuk seorang diri. Kamu tahu nggak? Apa yang sudah kamu pendam sejak lama itu lagi meluap. Semua karena udah penuh kapasitas kamu. Udah overload. Berhenti sejenak untuk sekedar istirahat dan tenangin diri kamu. Kamu butuh waktu untuk me time. Ingat, kesehatan mental kamu juga perlu kamu perhatikan. Jangan terlalu sibuk melihat diri orang lain, sedangkan diri sendiri aja tidak kamu perhatikan. Kalau lagi capek, kasih waktu buat diri sendiri ya. Jangan terlalu dipaksain. Sesekali teriaklah kepada dunia bahwa kamu sedang tidak baik-baik aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa untuk terlihat gak baik-baik aja. Gak selamanya kamu bisa menutupi apa yang kamu rasakan di balik topeng yang saat ini kamu kenakan. Tetap jadi diri sendiri ya, yang tak pernah lelah untuk terus menyemangati diri dan kembali bangkit dari semua keterpurukan yang selama ini kamu rasain. Jangan pernah nyerah ya. Kasih waktu untuk dirimu sendiri. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Sesekali kamu perlu memahami diri kamu sendiri. Belajar buat gak terlalu keras sama diri sendiri ya. Kalau emang enggak, ya enggak. Kalau emang iya, ya iya. Tahu nggak maksudnya apa? Maksudnya itu, kalau emang kamu lagi capek, akuin aja iya. Kalau emang lagi nggak kuat, akuin aja iya. Jangan melulu kamu bilang enggak dan enggak. Nggak apa-apa dan nggak apa-apa. Kita yang punya tubuh, cuma kita yang bisa ngertiin. Orang lain mana tahu semati-matian apa kita untuk bahagiain diri sendiri. Orang lain mana tahu seberjuang apa kamu berusaha bangkit dari keterpurukanmu. Dan orang lain juga gak tahu seberapa keras kamu berusaha membahagiakan dirimu sendiri, walaupun kamu tengah banyaknya problem yang sedang kamu hadapi seorang diri. Dan aku mau ngomong nih, ini penting banget. Aku cuma mau bilang, kalau orang lain berbicara apa sama kamu, yang sekiranya itu menjatuhkan kamu, jangan dipikirin ya, jangan diambil hati. Biarin aja orang lain mau seperti apa, mau berbicara apa tentang kamu, bagaimananya kamu, itu biarin aja. Karena yang tahu bagaimana kamu itu diri kamu sendiri. Bukan orang-orang yang tahu hanya luarnya kamu aja. Dan di episode sebelumnya, aku udah bahas tentang pura-pura kuat. Di episode kali ini, jangan bohongin diri kamu sendiri ya. Keluarin apa yang mau kamu keluarin. Kalau emang lagi capek, bilang. Ya, aku tahu kok. Banyak banget yang kamu rasain. Kamu pendam, kamu tahan seorang diri sampai kamu merasa kelelahan dengan semua yang terjadi dalam hidupmu. Capek boleh kok, tapi kalau udah kerasa capek banget dan ngerasa udah ini adalah titik dimana capeknya kamu, lebih baik kamu istirahatin fisik kamu, diri kamu, pikiran kamu dari semua hal yang membuat kamu capek. Kamu hilangin dulu, kamu relaxin diri kamu dulu. Cari sesuatu yang buat kamu happy,
Karena kalau nggak begitu, yang ada kamu akan terus merasakan kelelahan. Ya walaupun aku tahu, walaupun fisik istirahat, tapi ketika mau diistirahatin semua kayak nggak sepenuhnya istirahat ya. Tetap aja pikiran kemana-mana. Apa-apa kok. Ya namanya kehidupan dewasa, semua nggak lepas dari rasa capek. Banyak yang harus kamu kejar, banyak yang harus kamu wujudkan, terutama harapan-harapan orang tua yang sedang kamu perjuangkan. Gak mungkin kan kalau kamu nyerah di saat semua impian kamu dan tanggung jawab kamu belum kamu wujudkan. Kadang kalau rasa lelah itu menghampiri, cuma bisa diam, sendiri, nangis, dan cuma bisa bilang, gak apa-apa. Keluarin aja apa yang kamu rasain. Selagi itu bisa membuat hati dan pikiran kamu lega dan sembuh, keluarin. Tapi inget ya, gak semua permasalahan bisa kamu selesaikan dengan emosi. Karena kan kalau lagi capek pasti baunya emosi kan? Ayo, jujur. Pasti itu kok. Ya udah gak heran sih, namanya capek ya, fisik capek, pikiran capek, pasti yang ada emosi. Kalau kamu menggunakan emosi di saat kamu sedang tidak karuan, yang ada malah kamunya sendiri yang semakin tertekan, bukan malah menenangkan. Jadi coba buat menggunakan kepala dingin. Kalau emang lagi capek, lebih baik ya udah hindari kerumunan orang, hindari orang-orang yang emang kamu tuh pengen sendiri buat tenangin diri. Ya, itu jauh lebih baik. Kadang ada saat dimana ngerasa capek banget, dan capeknya itu bukan cuman capek fisik, tapi capek mental, capek hati, dan juga capek karena banyak pikiran. Saking capeknya mental dan pikiran, semua nasihat dan masukan rasanya sulit sekali untuk diterima. Ya kan? Ya gitulah. Karena kalau udah ngerasa capek, orang mau nasihatin apa gitu kayak ya gak mau, kayak ya udah aja, lebih baik sendiri. Gak perlu dengar nasihat orang lain atau apapun, karena emang kalau lagi berantakan ya udah gak mau diganggu. Lebih baik sendiri dan menyendiri dan nangis sendiri. Capek banget ya, berantem sama pikiran sendiri yang gak pernah mau kalah dan gak tahu maunya apa. Capek banget ya, berdebat terus setiap hari dengan isi kepala sendiri. Semakin lama semakin gak karuan, semakin lama semakin gak jelas, semakin lama semakin ramai. Berat banget rasanya buat menjalani hari dengan penuh semangat. Mau bagaimana lagi, mungkin emang kehidupan dewasa seperti ini. Banyak lika-likunya, banyak yang harus dipikirkan dan diperjuangkan. Udah coba buat gak terlalu dipikirin, tapi nyatanya tetap aja kepikiran. Kadang kalau lihat diri sendiri, kasihan juga ya. Udah banyak pikiran, capek fisik, capek mental, tapi masih harus kelihatan gak apa-apa dan baik-baik aja. Ketika aku bilang aku capek, kadang bukan artinya kita butuh tidur atau rebahan. Tapi kalimat aku capek di sini bisa jadi lelah sama beban hidup, lelah bergelut sama pikiran sendiri, lelah bertopeng di depan orang-orang, lelah tidak ada yang bisa mengerti, lelah merasa stuck sama hidup, lelah merasa gak ada yang bisa bikin kita bahagia. Bukan semata-mata aku capek, aku butuh istirahat atau apapun itu. Ya, tapi ada sesuatu yang emang sekedar istirahat atau rebahan itu juga gak bisa memulihkan. Ada sesuatu yang emang orang lain gak tahu aku kenapa. Sesuatu yang selama ini, itulah yang membuat aku harus memakai topeng setebal ini untuk menutupinya dari orang-orang sekitarku. Karena aku gak mau tahu. Mereka juga tahu apa yang aku rasakan. Karena aku merasa apa yang aku rasakan aku aja yang tahu. Semakin lama semakin terbiasa sama apa yang dirasa, dan semakin lama semakin sakit sekali rasanya memendam semuanya seorang diri. Tapi kalau gak begitu, aku gak menjadi kuat untuk diriku sendiri. Karena dari lukalah, dari permasalahan lah, dan dari semua yang terjadi dalam hidupku, memang banyak hal yang bisa menjadikan diri kita untuk kuat. Tapi kamu tahu gak sih, kamu bisa kuat sampai hari itu karena apa? Ada yang tahu nggak? Karena dari luka lah, dari permasalahan lah, dari beban hidup lah,
Dan dari semua yang terjadi dalam hidupku, itulah yang menjadi kekuatanku untuk aku bisa bertahan sampai hari ini. Mungkin tanpa adanya luka dan air mata, aku tidak akan bisa untuk sekuat ini. Setiap orang memang memiliki kapasitas kuatnya tersendiri. Namun setiap orang juga pasti memiliki alasan kenapa ia bisa bertahan dan kuat. Salah satunya yaitu dari banyaknya luka dan air mata, itulah yang menjadi kekuatan. Kalau dibalik semua yang terjadi, tidak ada yang tidak mungkin kalau aku gak bisa sembuh. Aku gak bisa bangkit. Aku gak bisa menjadi support system terbaik untuk diriku sendiri. Karena dibalik luka dan rasa sakit itu pasti akan ada bahagia setelahnya. Ya karena sejatinya menjadi support system terbaik adalah hal yang perlu dilakukan. Karena kalau bukan diri sendiri yang menyemangati, kamu mau minta siapa? Orang lain. Orang lain tidak cukup berperan, namun dirimu sendirilah yang memiliki peran paling besar. Ya, kalau kamu mau minta bantuan orang lain gak apa-apa. Orang lain tuh hanya membantu, selebihnya tuh kamu yang berjuang, kamu yang merasakan, kamu yang menghadapi semuanya. Aku tahu kok capek. Aku tahu fisik kamu sedang lelah, pikiran kamu sedang kacau, pasti capek kan? Setiap harinya berdebat dan berantem dengan isi kepala sendiri. Hey, aku emang gak tahu apa yang kamu merasakan. Tapi aku tahu kalau kamu itu cuma manusia biasa. Kita semua manusia biasa. Ada kalanya kamu kuat, ada kalanya kamu benar-benar gak kuat. Jangan terus-menerus bohongi diri kamu sendiri ya. Memang rasa lelah itu tidak bisa ditebak kapan ia datang dan kapan juga ia akan sembuh. Tapi ketika rasa lelah itu kembali menghampirimu, setidaknya kamu bisa menghandle-nya. Kamu bisa membuat rasa lelahmu itu hilang dan kamu ganti dengan semangat. Emang yang namanya kalau udah capek tuh buat semangat aja susah ya. Gak boleh gitu ya. Harus semangat dong. Kan kamu mau minta bantuan siapa lagi? Karena yang menyemangati diri sendiri itu ya kamu. Karena kamu yang peran utamanya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa dan gak apa-apa. Gak apa-apa kalau misalnya mau bilang gak apa-apa. Kalau lagi capek jangan pernah ngerasa malu. Karena orang lain bisa kuat, kamu enggak. Kamu kan udah menjadi kuat untuk diri kamu sendiri. Kamu kan udah menjadi yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kurangi sedihnya dan kamu harus yakin kalau kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Jangan patah semangat ya. Jangan menyerah. Karena luka itu datang, rasa sakit itu ada untuk membuat kamu untuk lebih bisa bersyukur atas hidup yang kamu jalani. Memang untuk menyemangati diri sendiri gak semudah itu. Tidak seperti menyemangati orang lain. Tapi bukan berarti kamu gak bisa kan? Bukan berarti kamu gak bisa jadi support system terbaik untuk dirimu sendiri. Kamu bisa dan kamu bisa. Jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau misal kamu takut untuk mencoba, kamu gak akan pernah tahu hasilnya akan seperti apa. Pelan-pelan aja ya, jangan terlalu dipaksa. Kalau emang lagi gak kuat gak apa-apa, nanti semangat lagi ya. Masih ada hari esok, masih ada yang harus kamu kejar. Luka ini, rasa sakit ini nanti akan sembuh dengan sendirinya. Kamu percaya gak? Tuhan itu gak akan ninggalin kamu. Tuhan ada di samping kamu. Dia yang akan memberikan kamu kebahagiaan dan dia juga yang akan menyembuhkan kamu dari semua rasa sakit yang ia berikan. Kamu hanya manusia biasa, jadi wajar merasa lelah, wajar butuh pelukan. Nanti kita semangat lagi ya, kita sembuh lagi dan kita berjuang lagi. Jangan pernah nyerah ya. Kalau kamu mau nyerah sekarang, kamu gak akan tahu kebahagiaan apa yang sedang Tuhan persiapkan untuk kamu. Nanti kita semangat lagi, kita sembuh lagi ya. Jangan pernah ngerasa malu kalau lagi capek, akuin aja. Jangan terus-menerus memakai topeng yang sama. Aku tahu kamu pasti udah capek kan, bohongi diri kamu sendiri. Gak apa-apa kalau emang lagi gak kuat ya. Nanti aku bantu kamu untuk kamu bisa memulihkan diri kamu sendiri. Mungkin yang segini dulu podcast aku kali ini. Next, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya di episode yang berbeda dengan aku April di podcast Semen Tidur. Dan semoga di setiap konten yang aku bawakan, podcast yang aku bawakan bisa selalu membuat
kamu nyaman, kamu senang, kamu suka, dan bisa membantu kamu dalam proses penyembuhan, aku senang banget bisa membantu. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Ingat, jangan lupa bahagia, jangan pernah menyerah. Kalau emang lagi capek, bilang aja. Dan jangan lupa untuk berterima kasih sama diri sendiri karena kamu udah bisa bertahan, udah bisa kuat sampai hari ini. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya, di episode yang berbeda, dan masih dengan orang yang sama. Kita akan ketemu lagi podcast selanjutnya ya. Dah, see you.